welcome back to my channel Papai HDS. Dan iya, kali ini gua akan ngejelasin tipe gaya Vespa gua ini. Ya, pasti kalian juga udah tahu ini tipenya tipe culture. Dan ya, gua cuma nggak banyak ngebahas. Kali ini gua cuman mau ngebahas dua tipe gaya. Itu di Vespa tuh ada racing, ada juga culture. Tapi berhubung di negara Konoha ini knalpotnya sekarang agak gimana, spion dibahas, segala dibahas, jadi gua cari aman dulu untuk tipe gaya Vespa gue ini. Gua bawa ke arah culture dulu, anjay, sedikit culture lah. Jadi gak usah lama-lama lagi. Pertama gua bahas dari si headnya dulu di daerah atas. Di batok sprint ini gua pakai visor yang berwarna merah dengan sedikit gradasi brand Soka. Tadinya gue dari visor ini ke headlampnya pengen semua full merah, tapi karena belum sempet, jadi gue masih si headnya ini masih masih chrome gitu. Jadi dari look dari si depan ke belakang ke visornya ini, dari perbatasan si garis ini tuh emang warna merah gitu. Gue dapat referensi ya banyak gitu ya di aplikasi sebelah, di media-media gitu, bahwa si head kepalanya itu merah. Lari ke spion, gue pakai tipe gaya Kimco karena gue juga seperti biasa lihat referensi juga. Tipenya yang ini agak lebar, sedikit culture. Tipenya ya spion Kimco. Banyak yang bilang sih ya ngikutin Kimco. Mungkin ini di toko orange jadi ngejual yang versi universalnya, dan gue beli yang untuk Vespa Sprint gitu guys. Lari ke bawah lagi, ya gue pakai kayak apa ini ya namanya, gue lupa nih. Pokoknya besi depan buat si body Vespa ini biar sedikit kelihatan culture, dengan dua buah bohlam lampu. Sebenarnya ini bohlam bisa nyala, cuma harus diakalin lagi. Makanya kabelnya ini udah disediain nih kiri kanan. Jadi sebenarnya kalau niat pengen dinyalain sih bisa, tapi karena gue cuma ngejar dulu looknya ya, jadi baru pajangan variasi untuk Vespa Sprint ini guys. Dari atas batok, spion sampai behel depan ini ya gue ikutin sebisa mungkin, sedikitnya terlihat Vespa retro, sebutannya klasik, culture. Nah, cuman di bagian ini kan harusnya ada logo Piaggio, tapi untuk masang ini jadi gua dipasangin baut untuk si ngegantungin behel depan ini gitu guys. Ada bisa di bawahnya tapi mentok. Lari ke rifting nggak dimodif terlalu gimana sih, cuman gua di smoke orange aja biar ya seperti biasa. Lihat referensi, rata-rata riftingnya depan belakang itu pakai warna oranye, kalau nggak kuning. Cuman bagusnya oranye sih, biar kalau lama kelamaan mungkin pudar, itu pasti warnanya sama kayak yang bohlam dua depan ini gitu guys. Nah, untuk dasi gue punya 3 nih, yang bawaan Vespa yang ini, yang kotak, sama yang racing yang buta. Tapi kayaknya buat yang culture ini gue lebih cocok pakai yang strip hiu ini gitu, chrome, putih chrome, jadi masih agak masuk gitu guys. Ya lumayan lah, culture-culturean gimana gitu, jadi nongkrong di coffee shop tuh agak mantes. Lari ke bawah gua udah pakai ini juga, apa lagi lupa namanya, tapi yang jelas yang buletan ini tuh rata-rata di Vespa yang klasik retro culture dia pakai, cuman ada tambahannya kayak antena gitu. Cuman ini apa ya, gue lupa namanya nih apa, tapi yang jelas sih pada pakai gitu. Jadi gue ikutin aja, kebetulan gue ada di rumah ya, kenapa enggak kalau ada dipasangin gitu guys. Dari pinggir pun terlihat banget retro klasik culture. Memang gue belum terbiasa sama spion kiri kanannya itu, karena ya biasa nggak pakai spion kalau di setelan racing, jadi ya gitulah guys. Nah, depannya ini si chrome-nya ini gua rencana nanti bakal dimerahin lagi. Buat yang topi belakangnya itu karbon, sama dengan yang tutup apa lagi nih, tutup CVT gitu, apa itu karbon.
Nah nanti nggak tahu dirubah atau tetap kayak gitu guys. Oh iya, by the way, sebelum mulai videonya jangan lupa diklik di kualitas videonya dari 720 atau 360 ke 1080 supaya gambar video dari gua ini terlihat jelas untuk ditonton kalian. Nah, selain dari depan yang udah gua bahas, dari batok ke atas ke bawah, gua beli cover jok Culture yaitu yang leopard, dan itu warnanya ada coklat, ada merah, ada biru, ada white, dan gua ambil yang warna putih leopard supaya nyambung dengan motor, warna motor lah gitu guys. Oh ya, apa ya, ini behel belakang gua pakai lagi yang orsinil. Tadinya pengen yang universal yang kiri kanan aja, tapi berhubung belum sempat jadi gua pakai yang orsinil aja. Cuman yang orsinil ini gua lupa lagi naro si tutup yang di tengah ini loh, yang bacaan Vespa itu yang baut. Nah, gua lupa lagi, jadi ya tampilannya seperti itu, tapi seenggaknya berfungsi untuk standar ngangkat motor gitu, jadi nggak terlalu berat. Dan ditambah karena ini konsepnya mungkin sekarang lagi pengen culture, jadi gua serba pasangin dulu. Ditambah ya sekarang tahu sendirilah di Konoha knalpot, spion segala macam dibahas gitu guys. Ya jadi buat tampilan Vespa sih selera gimana kalian aja ya guys. By the way, kalau di luar banyak suara-suara motor atau suara pesawat lewat atau suara tetangga lagi nyuci karpet di luar kedengeran, mohon maaf karena kan gue lagi bikin videonya di dekat depan rumah, dan gue ini bikin videonya di rumah teman ikut, soalnya panas banget di luar. Tadinya mau di luar, cuman karena panasnya luar biasa jadi gue ikut ke dalam. Nah, ke arah sini gue ya seperti biasalah, kalau culture-culturean ditambah sedikit pemanis stiker, kayak karena ini gue dikasih konsep biru merah sama putih, ya kasih gue stiker Tamiya sama polet-poletnya gitu guys, jadi nyambung. Nah ini knalpot gue pakai yang ori, meskipun sebenarnya gue pengen banget punya yang standar racing, karena sebenarnya Vespa gue nggak terlalu suka dengan suara yang orsinilnya. Tapi berhubung gue punyanya yang orsinil dan tampilannya culture, jadi gue pakai yang orsinil dulu. Nanti mungkin kalau ada rezeki gue pengen yang standar racing, meskipun gue punya yang racing tapi yang brong. Nah berhubung di Konoha ini lagi gonjang-ganjing knalpot brong, jadi gue cari aman dulu untuk si knalpot ini gitu guys. Nah ini lari ke spinner seperti biasa, pemanis untuk lucu-lucuan aja. Biasa mungkin ya di motor-motor yang lain juga rata-rata sih pakai spinner ini gitu guys. Nah oh iya, ini untuk si pelek sih buat sementara lagi ngumpulin beli buat wheel dope gitu ya. Jadi buat culture kan wheel dope itu cakep. Kalau kita belum ada rezeki untuk membeli pelek sih, saran pelek orsinil bisa ditutup pakai wheel dope gitu guys. Yang penting sih Vespa mesin aman, bersih, menarik, unik, culture, nongkrong, bersyukur ya. Oke lah, nggak apa ya, nggak bisa dulu beli part-part head-on, tapi seenggaknya Vespa kita enak dilihat. Nah, dilihat enaknya dari mana ya, dari perspektif diri dulu, nongkrong di coffee shop atau dimanapun. By the way, gue lagi di rumah teman gue, panas banget di luar, dan di sini adem. Gue ditemenin si Om yang lagi nonton horor, pocong salto atau genderuwo ke mall ya Om ya. Siap Om, lanjut. Jadi ya karena di luar sangat panas banget, jadi gue mengobati kegabutan gue dengan ngonten yang bisa gue share seadanya gitu guys. Jangan lupa tetap bersyukur, support terus channel ini, klik tombol like, comment, share, and subscribe. Salam satu Vespa, karena Vespa adalah seni yang begitu istimewa menurut gue pribadi. Jadi terus tetap semangat ngonten Vespa. Bye.